Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Nama saya Indra Aida. Saya adalah mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi yang berjudul Pengembangan Sistem Pengajuan Cuti Digital Berbasis Web untuk Pejabat Eselon Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan metode Role-Based Access Control. Latar belakang diajukan yang judul ini yaitu di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pengajuan cuti bagi pejabat eselon masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital melalui email atau dokumen cetak. Termasuk di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, proses ini menimbulkan beberapa kendala seperti keterlambatan persetujuan, ketidakteraturan pencatatan cuti, serta minimnya transparansi proses persetujuan oleh atasan langsung. Dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan tata kelola kepegawaian yang lebih efisien dan akuntabel, pentingnya untuk mengembangkan sistem pengajuan cuti yang terintegrasi berbasis web dan dapat mengakomodasi hierarki jabatan struktural seperti eselon 1, 2, 3, dan 4. Dalam konteks ini, pendekatan Role-Based Access Control (RBAC) menjadi penting untuk mengelola otorisasi penggunaan berdasarkan jabatan dan tanggung jawabnya. RBAC memberikan kerangka kerja yang efektif dalam membatasi akses data dan fitur hanya kepada pengguna yang memiliki otoritas sesuai perannya. Sebagai contoh, pejabat eselon 3 hanya dapat mengajukan cuti, sedangkan eselon 2 yang berada di atasnya dapat melakukan persetujuan, dan bagian kepegawaian dapat melakukan verifikasi akhir serta menyimpan data ke dalam arsip digital. Dengan demikian, sistem dapat memastikan bahwa proses pengajuan cuti berjalan sesuai alur birokrasi yang berlaku tanpa mengabaikan prinsip efisien, transparansi, dan keamanan informasi. Selain itu, sistem ini juga akan membantu unit kepegawaian dalam menyusun rekapitulasi cuti tahunan, melakukan monitoring terhadap hak dan kewajiban pegawai, serta menghindari tumpang tindih pengajuan cuti antar pegawai dalam satu unit kerja. Hal ini menjadi penting terutama di kalangan pejabat struktural yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan operasional yang signifikan. Penelitian ini menjadi relevan dan strategis sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung transformasi digital birokrasi sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional dan penerapan e-government di tingkat daerah. Dengan mengembangkan sistem informasi pengajuan cuti berbasis web ini, diharapkan akan tercipta mekanisme administrasi yang lebih modern, terintegrasi, dan dapat meningkatkan kinerja ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat secara berkelanjutan. Permasalahan dari latar belakang di atas adalah 1. Proses pengajuan cuti eselon yang masih bersifat manual dan kurang efisien. Proses pengajuan cuti di lingkungan pejabat eselon biasanya dilakukan dengan cara konvensional, seperti menggunakan formulir cetak atau melalui surat pengajuan yang dikirim via email. Hal ini menyebabkan birokrasi menjadi lambat karena harus melewati banyak tahapan manual seperti percetakan, penandatanganan fisik, hingga pengarsipan manual. Efeknya adalah lamanya waktu pemrosesan dan tingginya potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan cuti. Yang kedua yaitu ketiadaan sistem otorisasi berbasis peran yang menjamin keamanan pengajuan. Dalam sistem pengajuan cuti yang ideal, tidak semua pegawai memiliki akses untuk menyetujui atau melihat pengajuan cuti orang lain. Namun dalam praktiknya, tanpa sistem otorisasi berbasis role peran, data pengajuan bisa diakses bebas oleh siapapun yang berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan dan privasi informasi kepegawaian. Hal ini menjadi risiko besar terutama bagi pejabat eselon yang memiliki jabatan strategis. Yang ketiga, kesulitan dalam pelacakan histori cuti serta rekapitulasi data cuti. Sistem manual tidak menyediakan database digital yang dapat diakses kapan saja seperti yang terjadi saat ini. Saat pegawai atau atasan ingin mengetahui riwayat cuti,
yang telah diajukan misalnya untuk keperluan perencanaan atau evaluasi kinerja, maka proses pencarian dokumen menjadi lambat dan tidak efisien. Demikian pula bagi kepegawaian akan kesulitan saat harus merekap data cuti secara berkala karena data tersebar dan tidak terintegrasi. Selanjutnya kita bahas tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pengajuan cuti berbasis web yang khusus ditujukan bagi pejabat eselon di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai berikut, 1. Mengembangkan sistem pengajuan cuti berbasis web yang efisien dan terstruktur. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan sistem informasi yang dapat digunakan oleh ASN, Eselon 2, Eselon 3, dan 4 untuk melakukan pengajuan cuti secara digital sehingga menggantikan sistem manual yang selama ini digunakan. Sistem ini dirancang agar mudah diakses, responsif, dan user-friendly untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Yang kedua, menerapkan metode role-based access control dalam pengelolaan hak akses pengguna. Penelitian ini juga bertujuan menerapkan metode RABC agar sistem dapat mengatur hak akses berdasarkan peran dan jabatan pengguna, misalnya permohonan cuti, atasan langsung, dan admin kepegawaian. Dengan demikian, sistem akan menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat, mengedit, atau menyetujui pengajuan cuti. Yang ketiga, meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas proses pengajuan dan persetujuan cuti. Melalui penerapan RBAC dan sistem digital yang terintegrasi, penelitian ini bertujuan meningkatkan keamanan data pengajuan cuti, mencegah manipulasi atau akses ilegal, serta menciptakan proses yang transparan karena setiap tindakan dalam sistem dapat direkam dan ditelusuri. Yang keempat, menyediakan rekap data dan histori cuti yang terdokumentasi secara otomatis dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistem yang mampu mencatat seluruh histori cuti pegawai eselon secara otomatis, serta menyediakan laporan rekapitulatif yang berguna bagi bagian kepegawaian dalam penyusunan laporan kepegawaian, perencanaan SDM, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, literatur review dari penelitian ini adalah dari sumber pertama yaitu Sandu, R. Coyne, E.J. Feinstein, HL, dan Yeoman, CA 1996, Role-Based Access Control Models, membahas konsep dasar RBAC dan aplikasinya dalam sistem informasi modern. Yang kedua, Al-Kahtani, MA, dan Sandu, R. 2002, A Model for Attribute-Based User Role Assignment, Computer Security Application Conference, relevan untuk memperluas fleksibilitas RBAC dan dengan atribut jabatan atau jenis cuti. Sumber ketiga yaitu Meiser E. tahun 2007, Electronic Service Delivery in Public Administration, Some Trends and Issues, Government Information Quarterly, memberi kerangka bagaimana digitalisasi layanan publik termasuk cuti meningkatkan efisiensi. Sumber keempat yaitu Palanisamy, R. and Wong Ji, tahun 2005, Impact of a Government on Organizational Capabilities and Performance, Government Information Quarterly, relevan untuk memperluas fleksibilitas RBAC dengan atribut jabatan atau jenis cuti. Sumber yang kelima yaitu Bertino E. Ferrari E. Atluri V. 1999, The Specification and Enforcement of Authorization Constraints in Workflow Management System, ACM Transaction or on Information and System Security, menjelaskan penerapan otorisasi dalam sistem alur kerja workflow seperti sistem pengajuan cuti. Selanjutnya adalah cara kerja sistem yang diusulkan. Yang pertama, login berbasis role RBAC. Setiap pengguna wajib melakukan login dengan NIP dan kata sandi pribadi. Setelah login, sistem akan mengenali peran role pengguna berdasarkan jabatan eselon dan menampilkan fitur serta hak akses yang sesuai. Role pegawai pemohon cuti dapat mengajukan cuti melihat status pengajuan dan riwayat cuti pribadi. Sedangkan role atasan langsung
Misalnya eselon di atasnya dapat menyetujui atau menolak pengajuan bawahan, memberikan catatan, dan melihat histori pengajuan yang masuk. Role adminnya mengelola data cuti seluruh ASN, mencetak laporan, dan melakukan pembaruan data master, jenis cuti, hak cuti, dan lain-lain. Yang kedua, form pengajuan cuti. Pegawai yang ingin cuti akan mengisi formulir digital yang berisi informasi, jenis cuti, tahunan, besar, sakit, atau melahirkan. Yang kedua, tanggal cuti dimulai dan berakhir cuti. Yang ketiga, alasan cuti, unggah dokumen pendukung, dan sistem otomatis menghitung sisa hak cuti pegawai berdasarkan data kepegawaian. Yang ketiga, alur persetujuan berjenjang. Misalnya, setelah formulir dikirim, sistem secara otomatis meneruskan pengajuan ke atasan langsung berdasarkan struktur eselon. Atasan menerima notifikasi lalu dapat menyetujui, menolak, atau memberi catatan revisi atau atas pengajuan. Jika disetujui, data cuti akan dikirim ke admin kepegawaian untuk didokumentasikan dan diarsipkan dalam database resmi. Selanjutnya yaitu notifikasi otomatis. Sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis via email atau dalam sistem kepada pemohon, yaitu berupa status cuti diterima atau ditolak, ke atasan permohonan baru yang masuk, ke admin laporan pengajuan yang telah disetujui. Selanjutnya, rekap dan riwayat. Rekapitulasi dan monitoring data cuti, fitur pelaporan dan monitoring disediakan bagi admin dan pimpinan. Yang pertama, dashboard admin kepegawaian memiliki statistik cuti bulanan atau tahunan, rekap cuti per pegawai, histori cuti, dan analisis ketidakhadiran. Yang kedua, cetak laporan otomatis. Sistem menyediakan laporan PDF atau Excel untuk keperluan administrasi atau audit. Kemudian yang akan kita bahas yaitu keunggulan metode role-based access control. Yang pertama, keamanan data tinggi. Hanya pihak yang memiliki hak akses yang dapat melihat atau memproses data tertentu. Dalam sistem pengajuan cuti, data pegawai seperti nama, jabatan, alasan cuti, hingga dokumen pendukung merupakan informasi sensitif yang tidak boleh diakses oleh sembarang orang. Dengan RBAC, setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi yang relevan perannya. Pegawai hanya bisa melihat dan mengedit data pemilik pribadi, atasan hanya bisa mengakses data pengajuan dari bawahan langsung, admin kepegawaian memiliki akses penuh untuk keperluan manajemen data. Hal ini mengurangi risiko kebocoran data, akses tidak sah, dan manipulasi data karena sistem mengatur dengan ketat siapa boleh melihat, menyetujui, atau mengubah data tertentu. Yang kedua, skalabilitas, mudah diadaptasi untuk berbagai level jabatan atau unit kerja lainnya. RBAC bersifat modular dan mudah dikembangkan jika di kemudian hari ada perubahan struktur organisasi, penambahan unit kerja, atau perubahan jabatan. Role-role baru dapat ditambahkan tanpa harus mengubah seluruh sistem. Sistem cukup diatur ulang agar role baru memiliki hak akses tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya, jika ada penambahan jabatan baru seperti wakil kepala bidang atau yang lainnya, maka tinggal menambahkan satu role dan menetapkan akses spesifiknya tanpa perlu membangun ulang sistem otorisasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Setiap role dapat disesuaikan dengan workflow pengajuan cuti masing-masing OPD. RBAC sangat fleksibel dalam pengaturan workflow antara organisasi perangkat daerah. Setiap OPD bisa memiliki proses dan struktur eselon yang sedikit berbeda, dan RBAC memungkinkan penyesuaian berikut. Role diatur berdasarkan jabatan dan unit kerja, hak akses bisa disesuaikan agar cocok dengan alur kerja cuti masing-masing OPD. Contoh, di satu OPD persetujuan cuti mungkin dilakukan langsung oleh kepala bidang, sementara di OPD lain harus melewati 2 tingkat atasan. RBAC memungkinkan semua skenario ini tanpa membuat sistem menjadi rumit. Yang keempat, audit trail. Sistem RBAC memudahkan pencatatan siapa yang melakukan tindakan apa dan kapan. RBAC memudah pencatatan log aktivitas pengguna di dalam sistem. Artinya, sistem dapat mencatat siapa yang mengajukan cuti, kapan dilakukan, siapa yang menyetujui atau menolak, dan jika ada revisi, siapa yang melakukannya. Hal ini sangat penting dalam pemerintahan untuk keperluan akuntabilitas, pelaporan, dan audit internal. Ketika terjadi konflik atau pertanyaan administratif, jejak aktivitas ini bisa dijadikan bukti atau referensi untuk memastikan bahwa proses berlangsung sesuai prosedur.
Jadi kesimpulannya, metode RBC ini bukan hanya menawarkan kontrol akses, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih aman, efisien, adaptif, dan akuntabel. Sangat cocok diterapkan dalam sistem pengajuan cuti pejabat eselon yang membutuhkan kontrol berjenjang, transparansi, dan kejelasan tanggung jawab antar level jabatan. Selanjutnya yaitu outcome yang atau capaian yang diharapkan dari penelitian ini. Yang pertama, tersedianya sistem pengajuan cuti berbasis web yang siap digunakan oleh ASN eselon di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Poin ini mencerminkan hasil utama dari penelitian, yaitu terwujudnya aplikasi nyata berupa sistem informasi berbasis web yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pengajuan cuti pejabat eselon. Sistem ini harus dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet dengan login akun masing-masing pegawai, siap digunakan dalam lingkungan kerja ASN tanpa perlu pelatihan yang kompleks. Yang selanjutnya, menyediakan antarmuka yang sederhana, aman, dan sesuai dengan proses birokrasi pemerintahan. Output ini menjadi bentuk nyata kontribusi teknologi informasi dalam mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan administrasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi proses pengajuan dan persetujuan cuti, mengurangi waktu dan kesalahan input data. Dengan sistem digital, proses pengajuan cuti yang sebelumnya memerlukan banyak sekali dokumen fisik, tanda tangan manual, dan komunikasi informal jadi lebih cepat karena semua proses dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, mengurangi kesalahan input seperti tanggal salah, form tidak lengkap, atau duplikasi data karena sistem sudah menyediakan validasi otomatis. Kemudian memberikan notifikasi otomatis sehingga tidak ada keterlambatan, persetujuan, dan pengarsipan. Efisiensi ini berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja ASN dan penghematan waktu kerja. Yang ketiga, tercapainya keamanan dan akuntabilitas data cuti terutama bagi jabatan strategis atau eselon. Melalui penerapan metode RBAC, data cuti setiap pegawai hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak. Penggunaan sistem login dan pembatasan akses menjamin kerahasiaan informasi pribadi. Semua aktivitas dalam sistem terekam dengan jelas. Hal ini penting dalam pemerintahan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan mendukung prinsip good governance. Yang keempat, terciptanya database histori pengajuan cuti yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan kepegawaian dan evaluasi kinerja ASN. Sistem akan menyimpan seluruh riwayat cuti dalam basis data terstruktur, termasuk waktu pengajuan, jenis cuti, lama cuti, status persetujuan, dan frekuensi pengambilan cuti. Data ini akan berguna bagi Badan Kepegawaian Daerah untuk membuat rekap absensi, menyusun pelaporan kepegawaian, menilai disiplin kerja pegawai berdasarkan riwayat cuti, memprediksi kebutuhan SDM saat pegawai sedang cuti. Data juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja ASN dan menjadi dasar pertimbangan dalam promosi, rotasi, atau penilaian integritas pegawai. Jadi kesimpulannya, outcome ini menunjukkan bahwa penerapan sistem bukan hanya menyelesaikan masalah teknis atau pengajuan cuti, tetapi juga berdampak strategis terhadap tata kelola ASN, akuntabilitas birokrasi, dan efisiensi pelayanan publik di tingkat provinsi. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.